inovasi keuangan digital. Nah, kedepannya kira-kira peran dan fungsi asosiasi yang sudah ada sekarang akan seperti apa, Mas Manda? Ya, makasih Pak Hamdi. Jadi apa yang kami lakukan sekarang dari awal ya, Aspak Rido ada itu 2020 Pak. Jadi misi kami adalah bagaimana kami bisa menjadi counterparty positif bagi pelaku industri dan juga ke regulator. Jadi kayak bridging Pak. Karena kami melihat bahwa dari masing-masing teman-teman ini kan pengalamannya ada yang belum pernah berhubungan dengan government langsung, sedangkan industrinya juga memang masih baru. Dan kalau kita ngomongin satu-satu, pasti ini gaungnya kurang kenceng Pak. Akhirnya kita buatlah wadahnya namanya Aspak Rindo tadi. Nah, kalau ditanya sekarang masa transisi adalah bagaimana peran dari Aspak Rindo ya untuk kami bisa menjadi penguat dari sektor industri yang kemudian nanti apakah masih di Bapepti atau kemudian di OJK. Ini kan sekali lagi kita masih belum tahu nih. Tetapi bagi kami adalah perlu adanya peran dari Aspak Rindo sebagai penguat dari industri ini. Kami bisa buktikan Pak Hamdi bahwa apa yang ditakutkan, saya bisa bilang demikian ya, ketakutan, skeptikal gitu ya, banyak pihak terhadap industri ini akhirnya terbantahkan. Kenapa? Karena dari awal ketika ada beberapa regulator yang khawatir bahwa industri ini syarat akan orang money laundry, pokoknya transaksi yang mencurigakan, pada akhirnya itu patah Pak. Diganti dengan bagaimana industri ini berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak yang angkanya cukup besar, gitu ya. Jadi kalau kemudian kita berbicara, ada efek makro, terus kemudian adanya tindakan yang berilegal segala macam, saya pikir berita itu nggak ada, dibandingkan berita bahwa negara mendapatkan penerimaan pajak melalui sektor kripto, dalam hal ini regulatornya Bapepti, itu angkanya besar. Ini kalau kita berkaca. Jadi kami sekali lagi berpendapat bahwa perlu ada asosiasi yang spesifik ya, yang mengerti terhadap industri kripto. Apakah kemudian ini nanti adanya tetap di Bapepti ataukah ini pindah nantinya di OJK gitu ya. Tetapi asosiasi ini tetap perlu ada. Sekali lagi jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian menginginkan momentum gitu ya, tetapi memang kurang untuk merangkul dari industrinya gitu. Jadi di awal kami pribadi sih melihat ya, waktu industri masih baru muncul, adanya Perba 2019, saya bilang bahwa ibaratnya ini bayi udah lahir Pak. Jadi industri ini bayi udah lahir ya, dari perut ibu ya. Tetapi bayi ini prematur. Bayi prematur ini bayi bisa hidup atau bayi ini nggak bisa melanjutkan kehidupannya. Tadi yang dikhawatirkan, apakah kemudian industri ini akan bisa bertahan? Itu pertanyaan di 2019, di 2020 Pak. Tetapi begitu kemudian banyak pihak yang menaruh intensitas terhadap industri ini, terlebih ketika adanya pajak ya, saya bilang langsung, bayi ini udah jadi bayi Pak. Bayi ini udah jadi bayi. Nah sekarang, ini ilustrasi saya ya, sekarang ini bayi punya orang tua namanya Bapepti. Ketika bayi ini akan pindah ke orang tua yang lain, ini tentang bagaimana bayi ini dibesarkan dengan baik. Kita nggak melihat apakah ini di Bapepti, ini di OJK atau dimanapun, tapi kita menginginkan bahwa orang tua yang mengasuh bayi ini, yaitu industri, ini harus orang tua yang benar-benar punya vision, orang tua yang memang ingin mengembangkan si bayi ini bayi masih polos loh Pak, masih kertas putih gitu, ya kan? Nah ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya Bapepti, bukan hanya OJK atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua membesarkan bayi ini sama-sama. Bayi ini udah sempurna hidupnya gitu ya. Jadi udah kalau dari awal saya bilang ini industri masih belum tentu bisa hidup. Tapi ketika kemudian udah ada pajak, penerimaan negara, legitimasinya lebih baik, maka ini sudah menjadi baik gitu. Nah itu ilustrasi yang
sekarang kalau kami melihat bahwa peran asosiasi itu sangat penting, Pak. Apalagi kemudian tadi Pak Tirta sampaikan di masa transisi ini selama 2 tahun, ini kan masih dinamis banget. Jadi kita masih belum bisa terlalu memastikan sampai kemudian PP itu ada, yang Pak Hamdi tadi sampaikan siapa Dewan Komisionernya, ya kan? Apakah kemudian Dewan Komisioner ini yang mengerti terhadap kripto, atau jangan-jangan Dewan Komisioner ini nggak punya wallet kripto, Pak? Nah, gimana itu Pak pertanyaan? Jadi dia mau mengatur kripto, tetapi dia nggak punya kripto. Bahasanya kayak gitu. Nah ini bahasa level yang paling kulit gitu ya, untuk kemudian melihat industri ini pengaturan ke depan. Mungkin dari saya itu Pak. Ya, kalau saya lihat sih memang dua asosiasi yang sangat dekat dengan kripto ya, BI ya, Aspakrindo itu. Jadi tadi Mas Manda sampaikan bahwa harusnya memang asosiasi yang mengerti kripto ini dan jadi part dari regulator ini OJK nantinya. Jadi mudah-mudahan nanti Aspakrindo maupun ABI. Kalau misalnya mau bergabung dengan berdua ini kan ya. Ya lagi minang-meminang. Minang ya. Ya mudah-mudahan ABI dan Aspakrindo yang nanti akan jadi partner dari pemerintah. Tapi memang kalau saya ingat sih awal kelahiran kripto ini memang banyak skeptikal dari banyak pihak, termasuk dari awal BI bilang tidak akan pernah jadi currency karena tadi kita juga bilang ada undang-undang currency sendiri. Kemudian saya juga ingat di awal-awal OJK melarang semua lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi kripto. Tapi begitu Bu Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 68, saya jadi optimis. Itu artinya pemerintah secara tidak langsung mengakui keberadaan kripto. Tadi Mas Manda bilang bahwa pendapatan pemerintah itu cukup besar. Memang saya ingat di bulan pertama pemberlakuan PMK 68 itu Bu Sri Mulyani dapat 100M kalau nggak salah dari pajak, lebih dari ya, itu membuktikan bahwa 250 miliar. Ya, itu membuktikan bahwa kripto memberikan sumbangsi yang besar terhadap pemerintahan negara. Jadi saya sangat optimis kedepannya kripto akan makin diterima di Indonesia. Seorang sahabat saya mungkin pernah Aidil Akbar, dia punya istilah semua akan kripto pada akhirnya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti bahwa semua pihak yang menerima kripto pada waktunya nanti. Nah, terkait dengan itu, pertanyaan saya berikutnya nih, Pak Tirta. Pak Tirta, bagaimana melihat prospek kripto untuk industri kripto di Indonesia setelah ya pasca Undang-Undang PL2 SK ini disahkan dan setelah mungkin nanti masa transisi sudah lewat. Kira-kira akan seperti apa Pak industri kripto di Indonesia? Ya, saya kira ini justru kondisi pasar kripto yang saat ini sampai kemarin dari 2021 sempat melejit gitu ya. Beberapa aset kripto kan saat itu mengalami all time high. Ethereum bulan April, Bitcoin itu di November 2022 bahkan hampir menyentuh 1 miliar waktu itu. Beberapa koin lain pun mengalami all time high, jadi memang mengalami puncak dan sebagainya. Tentu saja posisi penurunan value itu berdampak pada transaksi 2022 kemarin. Jadi memang dari secara value itu turunnya juga kelihatan. Contohnya Bitcoin 900 turun ke 300, kemudian transaksi turun dari 859 ke 300. Relatif similar sekali dari si value dan kemudian beberapa koin yang turun seperti itu. Nah, kemudian posisi saat ini tentu saja sebenarnya ini adalah sebenarnya langkah posisi yang baik untuk kita memperbaiki. Tidak hanya regulasi, tapi semua pelaku juga melakukan posisi untuk memperbaiki dalam sistem maintenance sebagainya, menciptakan koin-koin yang kompetitif lagi dan sebagainya. Kami pun tentu saja ingin terus mencoba, terutama dalam hal ini mengakomodir dari para pelaku. Contohnya kemarin ada yang akan menggunakan fitur-fitur semacam seperti staking dan sebagainya, yang tentu saja dalam posisi saat ini pasar yang sedang posisinya market ini orang lebih banyak menunggu,
tidak mau turun ke pasar gitu kan. Kalau kita lihat tadi di grafik pelanggan ini memang naik, tapi kenaikannya relatif tidak secepat melejit seperti itu 2021 gitu.